Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Di video kali ini kita akan berbicara tentang trading idea kembali untuk minggu ketiga bulan Juli 2020. Apa sih yang bisa kita lihat dan apa yang akan menarik pada minggu ketiga bulan Juli ini? Jadi ada beberapa saham yang sudah kita persiapkan yang menurut setup saya dari screening yang saya lakukan kita punya 6 saham yang bisa teman-teman perhatikan. Saham-saham seperti apakah 6 saham tersebut? Sebelum kita memasuki ke dalam technical per sahamnya, mari kita lihat bersama-sama dulu bagaimana dengan market update atau big picture yang bisa kita lihat pada indeks harga saham gabungan. Dari indeks harga saham gabungan, seperti yang sudah kita perkirakan dari minggu yang lalu, bahkan dari awal bulan Juli ini, kita memang melihat bahwa indeks harga saham gabungan tidak kemana-mana. Artinya dalam keadaan trend sideways. Bahkan kalau boleh kita katakan, dari sejak April sampai hari ini, kita masih melihat bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan memang belum menunjukkan sebuah sinyal adanya perubahan tren. Dari dia tadinya downtrend karena penurunan atau kepanikan yang terjadi pada awal pandemi corona yang ada di Indonesia sampai hari ini. Jadi pergerakan indeks yang tidak kemana-mana ini membuat kita hanya bisa melakukan swing trading atau trading yang sifatnya juga termasuk pada hari ini juga. Apakah indeks harga saham gabungan setelah break dari 5.000 dan dia bertahan beberapa hari di atas 5.000 itu merupakan sebuah sinyal buat kita bisa agresif dalam trading? Tentu tidak. Karena secara big picture teman-teman bisa lihat dari indeks harga saham gabungan chart yang ada di depan teman-teman, bahwa indeks harga saham gabungan tetap tidak menunjukkan adanya sebuah pergerakan masif yang bisa memberikan kepada kita sebuah konfirmasi bahwa tren pada indeks harga saham gabungan secara teknikal sudah berubah dari downtrend menuju ke uptrend. Kita perlu konfirmasi sebuah pergerakan yang kira-kira bisa menembus area di sekitar gap yang terjadi pada penurunan sebelumnya. Jadi mungkin kalau dia bisa breakout dari 5.500, kita masih bisa melihat bahwa indeks mungkin ada kecenderungan adanya momentum untuk kembali naik atau berubah trend dari tadinya downtrend menuju ke uptrend. Tetapi apakah mungkin itu terjadi? Dari pola yang berulang di indeks harga saham gabungan, secara statistik kita melihat bahwa bulan Agustus kecenderungan yang ditunjukkan oleh pola berulang tersebut adalah indeks selalu ditutup dalam keadaan merah. Faktor apakah yang akan mempengaruhi indeks pada pergerakan bulan Agustus nanti kita tidak tahu, tetapi dari cycle yang ada, dari pergerakan yang ada, dari pola yang ada, dari pattern yang ada, kita melihat bahwa hal itu memberikan kepada kita sebuah antisipasi. Trading yang kita lakukan, sekali lagi saya boleh mengingatkan kembali kepada teman-teman, adalah yang defensif, bukan agresif. Kita tidak perlu mengikuti euforia yang ada, tetapi apabila bulan Agustus tidak terbukti dengan pola yang ada, selalu akan ada kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang diciptakan oleh indeks buat kita. Jadi tidak pernah ada kata terlambat di dalam melakukan sebuah transaksi atau melakukan open posisi untuk mengejar tren yang sedang terjadi pada indeks harga saham gabungan. Jadi kita tidak perlu harus ketakutan atau FOMO. Kita tidak perlu harus merasa ketinggalan dengan tren yang ada. Hal yang terpenting yang perlu teman-teman perhatikan kembali di dalam trading adalah control the risk. Selalu mengontrol resiko. Karena banyak sekali peluang di mana opini kita, banyak sekali peluang di mana analisa kita sangat mungkin salah. Oleh sebab itu, yang kita perlu kendalikan adalah downsize-nya, bukan upsize-nya. Kalau udah upsize, sudah mengalami keuntungan di dalam trading, maka yang kita perlu jaga hanya tinggal trailing stop dan let the profit run. Itu yang harusnya teman-teman lakukan di dalam trading, bukan dibalik. Downsize-nya teman-teman tidak jaga, upsize-nya teman-teman yang jaga. Begitu udah cuan, udah hijau, udah ada 2-3%, bahkan kalau udah 10%,
kita udah mulai khawatir, harus profit taking. Itu yang terjadi pada psikologi yang ada dan sebagian besar trader. Jadi saya harapkan teman-teman bisa rubah itu, mulailah jaga downsize. Lalu sekarang saham-saham seperti apa yang bisa kita perhatikan pada minggu ketiga bulan Juli ini? Yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah Adaro. Apa yang mau kita lihat dari Adaro adalah, teman-teman, kalau teman-teman yang agresif, teman-teman masih bisa tunggu dia pullback di area sekitar 1000 sampai 1050 ya, dengan stop loss kita ada di 990. Jadi kalau dia breakdown dari 990 kita harus keluar. Atau buat teman-teman yang konservatif, maka tunggulah Adaro breakout dari sekitar 1190 sampai 1200. Target kita, karena ini adalah swing, trailing stop pertama teman-teman bisa teman-teman taruh di sekitar 1350. Jika Adaro masih bergerak, maka trailing stop selanjutnya ada di sekitar 1460. Kita sampai di sini dulu. Jadi teman-teman tinggal ikutin pergerakan harganya jika dia terus naik. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah downsize-nya. Jika sebuah saham belum bergerak, teman-teman fokus pada stop loss-nya. Pada saham yang sudah bergerak, teman-teman tinggal fokus pada trailing stop-nya. Jaga agar profit kita tidak tiba-tiba tergerus kembali dan kembali ke nol. Ya, itu yang kita sebut sebagai trailing stop. Jadi untuk Adaro, trailing plan-nya adalah teman-teman bisa tunggu dia pullback di sekitar 1050 atau tunggu dia breakout di 1190 atau 1200 dengan area stop loss kita ada di 990. Target pertama kita ada di 1350 dan target kedua kita ada di 1460. Lanjut ke saham yang kedua, ini adalah saham yang kita update dari pergerakan di minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita rekomendasi untuk buy BBCA jika dia breakout 30.000 ya, jika dia breakout 30.000, dan sekarang kita melihat bahwa BBCA posisinya ada di sekitar 31.000. Yang saya mau update untuk BBCA adalah teman-teman perhatikan kemampuan untuk upsize-nya. Jadi trailing stop teman-teman sudah ada di sekitar 31.000 ya. Nah, jika dia bergerak di atas 31.000, kita perhatikan bahwa pergerakan upsize untuk BBCA cenderung akan menguji di area sekitar 33.225 atau sampai ke sekitar trendline ini yang warna hitam itu. Mungkin dia paling tinggi akan sampai ke sekitar 3.280, sampai kalaupun bisa sampai break dari trendline ini, mungkin dia akan bisa menuju ke sekitar 33.000. Itu mungkin akan menjadi sebuah upsize maksimal buat BBCA. Sedangkan downsize-nya memang sudah cukup besar loh teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman benar-benar perhatikan pergerakan naiknya BBCA. Jadi kalau misalnya dia tembus kembali ke 30.000, ya teman-teman harus keluar dari BBCA. Tetapi kalau tidak, berarti trailing stop pertama teman-teman jika dia kembali naik ada 31.000 dengan target kita di 32.250. Itu adalah target kedua kita. Jadi kalau dia naik berarti trailing stop teman-teman ada di area 32.225, dan tinggal kita lihat dia bisa upsize sampai ke berapa. Ya, artinya kalau dia tembus kembali ke 32.000, teman-teman udah harus keluar. Ambil taking profit di situ. Ya, kita hanya jaga agar kalau pola berulang di Agustus terjadi, teman-teman sudah punya cuan di BBCA. Saham selanjutnya adalah saham BIF. Trading plan untuk saham BIF adalah teman-teman bisa collect selama pergerakan harganya itu terus ada di sekitar EMA 20. Jadi teman-teman bisa collect dari situ. Jadi di sekitar 226, 220 itu adalah area teman-teman bisa collect. Dan teman-teman untuk area stop loss-nya itu di bawah 218. Itu adalah area stop loss. Jadi kalau kita lihat downsize-nya, kemungkinan besar kalau sampai harga BIF turun ke bawah 218, downsize maksimalnya ada di sekitar 196. Itu adalah area stop loss buat teman-teman yang agresif. Jadi kalau teman-teman collect dari area sekarang di 218 sampai 226, maka stop loss teman-teman adalah di sekitar 196 sampai 200 lah ya.
Jadi 200 sampai 196 itu adalah area stop loss teman-teman. Dengan upsize-nya, kalau dia bisa break 246, maka target kita ada di sekitar 298 sampai 300. Itu adalah upsize untuk BIF. Buat teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa tunggu dia breakout dulu di sekitar 246 sampai 250. Itu area buat teman-teman yang konservatif yang mau tungguin trennya BIF. Jadi untuk teman-teman agresif, teman-teman bisa cicil dari sekarang. Untuk teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa buy on breakout di 246 sampai 250. Berarti area stop loss teman-teman kalau teman-teman konservatif ada di sekitar 218 sampai 226. Jadi itu area stop loss teman-teman. Tapi kalau teman-teman cicil dari sekarang, berarti area stop loss teman-teman ada di 200 sampai 196. Target kita pertama ada di sekitar 298 sampai 300. Yaitu untuk BIF. Saham selanjutnya adalah saham DSNG. Kita perhatikan kembali saham ini ya. Saham ini setelah penurunan kita melihat memang dia cenderung tidak kemana-mana lagi. Jadi kayak seperti tertahan gitu ya di area sekitar 330 sampai 340. Jadi itu adalah area tertahannya DSNG pada penurunan itu. Dan kalau kita konfirmasi pada volumenya, ya, volumenya cenderung anomali. Anomali dalam arti candlenya kecil tetapi volumenya besar-besar. Ya, dalam analisa volume price analysis ini merupakan sebuah anomali yang dimana kita bisa melihat bahwa ada pengumpulan barang terjadi pada DSNG. Apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? DSNG akan kembali naik ya dengan target di trendline ini? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang kita bisa antisipasi adalah dari pergerakan DSNG kita melihat bahwa downsize yang terjadi pada DSNG sudah cukup terbatas. Teorinya mengatakan bahwa dia sudah mendekati area support yang ada. Area support kita bisa pakai untuk stop loss kita kalau seandainya teman-teman masuk ke DSNG adalah di sekitar 320 sampai 322. Itu adalah area stop loss kita karena dekat-dekat dengan area support yang sudah ada, dan kita bisa melakukan cicilan buat teman-teman yang agresif di sekitar 330 sampai 338 sampai 400. Itu adalah area cicil kita. Atau teman-teman yang konservatif, sekali lagi konservatif, teman-teman bisa tunggu dia breakout di sekitar EMA 20 atau menunggu EMA 20 mengarah ke atas, baru teman-teman mulai masuk. Jadi konfirmasi teman-teman untuk yang konservatif adalah menunggu arah pergerakan garis moving average itu menuju kembali ke atas. Kita baru mengambil posisi setelah konfirmasi dia break up EMA 20 baru teman-teman ambil. Ya, dan area target kita adalah di sekitar trendline tadi yang di trendline merah ini ada di sekitar 374 sampai 380. Dia kurang lebih di sekitar itu adalah area target kita. Jadi itu adalah untuk DSNG. Saham selanjutnya teman-teman bisa perhatikan adalah IMJS, Indomobil Multi Jasa. IMJS teman-teman bisa perhatikan setelah pergerakan naik yang cukup momentum di sini, dan saat ini dia sudah melakukan pullback. Kita bisa katakan ini adalah area pullback dari IMJS karena teman-teman bisa perhatikan harganya sudah mulai cenderung bergerak sideways dengan volume yang kecil. Indikasinya apa? Kenapa berbeda dengan DSNG? Indikasinya adalah teman-teman bisa perhatikan ini adalah pergerakan naik yang terjadi pada IMJS sebelumnya ya, dan dia mengalami penurunan yang terjadi pada setelah pergerakan naik itu dengan volume yang kecil. Artinya apa? Artinya dari technical yang ada itu menceritakan kepada kita kurang lebih bahwa potensi untuk upsize-nya untuk IMJS itu masih ada, sehingga tidak terlalu banyak orang yang membuang barangnya. Itu sebabnya kenapa volume kecil dan harga sudah cenderung bergerak sideways, tidak mengalami penurunan lebih jauh. Apakah nanti dia akan bergerak ke atas atau dia akan bergerak ke bawah? Nah, ini adalah seninya dalam trading. Teman-teman bisa mulai koleksi di sini
dengan asumsi bahwa pergerakan dari IMJS ini masih punya potensi untuk upsize. Dan downsize-nya kita sudah bisa melihat, teman-teman bisa taruh stop loss teman-teman ada di bottom atau support dari pergerakan sideways yang ada saat ini, yaitu ada di sekitar 238. Jadi trading plan untuk IMJS adalah teman-teman bisa koleksi atau teman-teman bisa mulai cicil di area kotak tersebut di sekitar 238 sampai sekitar 250 sampai 255, dengan area stop loss teman-teman ada di 238. Jadi kalau dia breakdown atau teman-teman buat teman-teman yang agak agresif, teman-teman bisa pakai patokan EMA 20 sebagai stop loss teman-teman. Jadi kalau dia breakdown dari EMA 20, teman-teman keluar dari transaksi ini. Tetapi jika tidak, berarti ada peluang teman-teman bisa mengharap upsize teman-teman dengan target ada di sekitar area target pertama teman-teman ada di sekitar 322. Jadi nanti kalau dia break up 322 berarti itu adalah trailing stop pertama teman-teman. Buat teman-teman yang konservatif, tunggulah dia di 280. Jadi kalau dia break up 280, teman-teman buy dengan target pertama teman-teman tetap di 322. Itu adalah trailing stop teman-teman. Setelah itu tinggal teman-teman cari kembali trailing stop di atasnya kalau dia bergerak. Ya, itu untuk IMJS. Sekali lagi untuk IMJS, teman-teman perhatikan area stop loss teman-teman untuk agresif ada di 238 di pergerakan sideways yang terjadi saat ini. Teman-teman bisa lakukan cicil di antara 238 sampai di sekitar 250. Teman-teman bisa cicil di area situ. Dengan target pertama teman-teman, kalau teman-teman agresif adalah di 280 dan target selanjutnya ada di 322. Tetapi buat teman-teman yang konservatif, teman-teman bisa tunggu dia break up 280, baru teman-teman cicil dengan target pertama teman-teman ada di 322. Jadi buat teman-teman yang konservatif, stop loss teman-teman ada di 238. Kurang lebih ada di area sideways tersebut. Ya, jadi kalau dia turun kembali atau dia breakdown kembali ke bawah area sideways yang ada di kotak itu, maka teman-teman kembali cuan. Saham selanjutnya yang kita bisa perhatikan yang merupakan saham terakhir kita adalah saham SCMA. SCMA ini adalah update kembali dari pergerakan atau trading plan kita di minggu yang lalu. Jadi SCMA kita buy on breakout di 1195 kan. Dan saat ini dia sudah breakdown dan melakukan pullback kembali. Jadi kalau kita bilang ya, mengikuti prinsip dagangnya gajah, kalau udah breakout kan kita tidak mengejar sebuah saham yang sudah breakout terus dia momentum ke atas. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau teman-teman mengejar SCMA kemarin ya waktu dia breakout terus habis itu di atas, tentu teman-teman akan menyangka teman-teman akan di puncaknya kan ya. Bener ya? Saya nggak tahu apakah berapa banyak teman-teman yang nyangkut di area puncak ini ya, dan sekarang dia pullback. Nah, pada saat dia pullback teman-teman akan ada sedikit frustasi di situ ya. Ini yang kita sebut sebagai prinsip dagangnya gajah. Prinsip dagangnya gajah gimana? Kita selalu berprinsip belilah harga semurah-murahnya. Bagaimana cara kita beli harga semurah-murahnya? Yaitu tunggu dia pullback. Karena ada kecenderungan saham yang sudah breakout selalu akan retest dulu kembali ke area yang dia breakout kan. Area breakout tadinya resisten, sekarang akan menjadi support. Nah, dia selalu akan retest kembali area tersebut. Itu kecenderungan yang terjadi pada technical. Jadi yang kita lakukan adalah kita tunggu dia pullback. Ini adalah area pullbacknya kita. Apakah kita bisa melakukan buyback atau mungkin average up untuk SCMA atau tidak? Itu yang kita lakukan di dalam trading ya teman-teman ya. Jadi kalau dia udah break up ya dan teman-teman ketinggalan, tunggu dia pullback. Ini maksud saya tunggu dia pullback. Jadi kita tidak mengejar mereka. Jadi kalau bagaimana kalau dia udah naik terus, ya sudah kita biarkan, kita punya kesempatan saham yang lain yang kita cari. Jadi ini kebetulan SCMA dia melakukan pullback. Jadi teman-teman bisa melihat SCMA ini, saya hanya update aja. Buat teman-teman yang mau mengkoleksi SCMA, teman-teman masih bisa menunggu dia. Kita lihat besok dia apakah dia akan mendekati area 1200 kembali. Teman-teman bisa cicil dengan target kembali trading plan yang ada di video minggu lalu. Silakan teman-teman bisa melihat kembali video di minggu yang lalu. Oke, demikian teman-teman 6 saham kita untuk hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Jangan lupa selalu punya catatan. Jadi teman-teman bisa melakukan review itu kembali.
Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.